semuanya, kembali lagi dengan saya Reva, dan kita sudah masuk ke video 9, yaitu membahas mengenai menanjung file. Untuk materi menanjung file yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absorpsi relatif path, yang keempat special character, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls Adam Swenson, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, yang ke-9 perintah mv, yang ke-10 perintah rm. Materi yang pertama mengenai struktur direktori pada Linux. Oke, ini gambarannya teman-teman. Yang pertama, di sini paling atas terdapat tanda garis miring atau biasanya disebut dengan flash. Flash ini adalah lambang dari root. Root ini user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi, root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari yang direktori home dan direktori usr. Yang pertama, direktori usr. Direktori usr ini adalah untuk menyimpan file instalasi. Contohnya, kita menginstal aplikasi, nanti file instalasinya itu bakal tersimpan di direktori usr. Ini disamakan di Windows itu sama dengan program file. Oke teman-teman, kita bisa langsung buka local.c. Lalu buka program file. Di sini teman-teman lihat sendiri, jadi usr fungsinya sama dengan program file, yaitu menyimpan file instalasi, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Mengenai yang kedua, yaitu direktori home. Direktori home ini adalah tempat user berada. Contohnya, kita buka direktori home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi Debian sebelumnya saya hanya mempunyai satu user,
ini yaitu Reva. Jadi nanti kalau saya buka home ini akan muncul user Reva itu, dan kalau kita buat user lagi maka user itu akan muncul di direktori home ini. Kemudian kita membahas teman-teman direktori etc. Untuk menyimpan konfigurasi pada server, contohnya kita membangun suatu web server dan nantinya konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori etc. Kemudian kita buka VirtualBox-nya teman-teman. Kita masuk dulu ke VM-nya, masukkan password. Di sini kita bisa pergi ke activity, lalu searching file. Nah, di sini saya sudah searching filenya ya guys. Pada device-nya kalau kita buka file maka akan diarahkan ke home teman-teman. Lalu mana nih katanya home bisa memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Untuk melihat usernya yaitu kita masuk ke root teman-teman. Kalian bisa klik outer location, lalu klik yang lambangnya root. Di sini kita bisa melihat user pada home. Sini udah ada user yaitu Reva. Misalkan kita buat user lagi, maka user itu akan muncul di direktori home ini. Lalu klik 3 properties. Kita cek parent foldernya root, karena parent foldernya hanya menampilkan folder yang ada di atasnya, jadi kan si home ini akan ada di bawahnya root. Jadi itu root itu ada di atasnya home. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu navigasi path. Yang pertama, perintah cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori teman-teman. Kemudian di sini ada perintah pwd, berfungsi untuk melihat di mana kita sekarang. Misal kita sudah masuk ke dalam Debian server dan kemudian kita tinggal Debian servernya untuk suatu keperluan, dan kita nyalakan lagi Debian server dan kita lupa kalau kita itu berada di mana. Dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah pwd. Oke, kemudian terdapat perintah ls. Fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di dalam suatu direktori. Misal kalian di home, kalau pengen lihat apa saja yang ada di home, dan ini kita bisa untuk menggunakan perintah ls.
masuk ke materi selanjutnya mengenai absolute versi relative. Absolute merupakan perintah untuk masuk ke directory dengan mengawalinya menggunakan tanda flash, sedangkan yang relative tidak diawali dengan flash. Contohnya ke absolute. Contohnya absolute, misalnya saya berada di directory home dan kemudian saya masuk ke directory bin. Maka itu kita harus menggunakan web tanda flash. Kenapa? Karena directory bin ini terhalang oleh USR. Ini jadi nantinya kita dari home masuk ke directory bin. Ini kita bisa menggunakan cd flash, kemudian bin. Jadi kita menggunakan flash, kita satu directory terhalang di directory lainnya. Kemudian contoh yang relative, misal kita di directory USR dan kita masuk ke directory bin maupun lib, itu kita bisa menggunakan yang relative tanpa ada tanda flash, teman-teman. Jadi nanti perintahnya dari user masuk ke bin berarti perintahnya cd bin, atau misalnya dari user ke lib berarti perintahnya cd lib. Oke teman-teman, kita praktekkan saja. Kita buka VirtualBox-nya. Kita bisa cek dengan perintah ls. Terdapat file, desktop, dokumen, download, dan lain-lainnya. Kita masuk ke root, perintahnya su, dan masukkan passwordnya. Kemudian saya akan masuk ke directory. Perintahnya cd spasi flash enter. Saya akan mencontohkan yang absolute, teman-teman, yang menggunakan tanda flash. Di sini saya akan coba untuk masuk ke etc dan nantinya saya masuk ke directory dhcp. Defaultnya, jika kita buka file, otomatis langsung ke directory home. Klik autocomplete, kemudian klik ini, lalu ke directory etc. Cari file dhcp-nya. Ini ya teman-teman.
Lanjut teman-teman, kita perintahnya kita bisa menggunakan cd /etc enter. Karena kalau folder dhcp ini terdapat di dalam etc, jadi kita akan flash etc-nya dulu teman-teman, baru kemudian kita flash dhcp. Ketikkan perintah cd flash etc flash dhcp enter. Oke teman-teman, bisa pwd. Nah, saya sudah berada di dhcp ini teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan mempraktekkan yang relative path tanpa menggunakan tanda slash. Maka kita masuk ke directory etc, karena sini udah masuk ke directory etc. Kemudian kita masuk ke dhcp. Teman-teman kalau belum masuk ke directory etc, mari kita, kalau sudah masuk ke directory etc berarti cd spasi dhcp enter. Kita bisa ketikkan pwd. Perhatikan sekarang kita sudah ada di dhcp. Oke, kita lanjut materi tentang spesial karakter. Di sini saya buka VirtualBox terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai spesial karakter tersebut teman-teman. Di sini pertama-tama akan menjelaskan tanda titik 2 dan melengkung. Itu menandakan kita sedang berada di home directory, lalu tanda seperti dolar hanya memiliki hak akses terbatas sebagai user biasa. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu teman-teman. Perintahnya su dan masukkan passwordnya, lalu enter. Di sini tanda pagar sebagai user root memiliki hak akses full. Kemudian saya akan ls. Perintah ls ini mesti melihat dari suatu direktori tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke etc. Perintahnya cd spasi flash etc.
enter. Untuk melihat direktori etc, perintahnya ls enter. Di sini saya klik clear terlebih dahulu. Menggunakan perintah cd spasi titik titik lalu enter, maka kita akan sudah kembali ke posisi direktori. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu cara membuat file dengan Touch. Kita langsung saja praktekkan. Di sini kita bisa masukkan, namun untuk filenya contoh. Di sini kita bisa masukkan, namun untuk filenya contohnya saya ketikkan Touch. Dikarenakan di sini sudah ada, jadi saya akan membuat filenya itu reva titik txt. Lalu kita enter. Kemudian teman-teman ls maka file yang tadi kita buat reva txt itu sudah muncul di sini. Begitu juga di file di home, directory home juga sudah muncul otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu perintah ls ada function. Jadi ls berfungsi untuk melihat isi dari suatu direktori. Ya, seperti tadi ya kita praktekkan bahwa ls itu untuk melihat apa saja file yang ada dari suatu direktori tersebut. Nah, lanjut kita ke materi membuat direktori dengan mkdir. Mkdir adalah perintah untuk membuat direktori. Teman-teman buka file VirtualBox-nya dan perintah mkdir dan saya akan menamai direktori dengan nesaba titik net. Kemudian saya enter. Lalu kita ls, teman-teman. Di sini direktori yang sudah kita buat sudah muncul, yaitu nesaba net.
ke materi selanjutnya, yaitu perintah cp. Perintah cp adalah untuk mengcopy suatu file atau directory. Di sini saya buka VirtualBox terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membandingkan bagaimana cara mengcopy di terminal dan di file. Pertama, saya akan praktekkan di file. Di sini file yang akan saya kopikan berada di home. Kemudian saya akan mengkopikan file a.txt. Bagaimana caranya, yaitu klik kanan, klik copy, kemudian saya akan meletakkannya ke dokumen. Di sini teman-teman klik kanan, lalu pilih paste. Nah, sekarang file a.txt sudah ada di dokumen. Yang tadinya ada di home, sekarang sudah di copy berada di dokumen. Lanjut, kita masuk ke root. Ketikkan masukkan passwordnya juga. Contohnya, saya akan coba untuk mengcopy file yang ada di home, kemudian menyimpan file kopian. Di sini saya akan menempatkannya di dokumen, teman-teman. Perintahnya ketikkan cp // home reva b.txt dokumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mengcopy flash home ini, karena file yang kita akan kopikan itu berada di home. Lalu flash reva ini karena user saya itu bernama Revan, bernama saya. Nah, lalu karena a.txt sudah dikopikan secara file, jadi di terminal saya akan mengkopikan file b.txt. Nah, saya letakkan sama saja di dokumen. Oke, kita enter saja. Lalu kita ls. Maka file copy sudah ada di dokumen, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perintah mavie. Perintah mavie bisa digunakan untuk merename yang brir, atau bisa juga digunakan juga untuk memindahkan file. Oke, kita langsung saja ke praktikannya. Kita buka VirtualBox-nya. Dan di sini terdapat file a.txt, b.txt, c.txt, d.txt, smk, sabanet, dokumen, download, desktop, dan lain-lainnya. Yang saya sudah copy
ada sebelumnya. Dan pertama-tama saya akan merubah yang nama a.txt. Teman-teman, misalnya kita akan merubah dari a.txt menjadi h.txt. Jadi perubahannya itu teman-teman, yang file ini yang diubah, dan selanjutnya ini adalah nama yang akan membuat file itu diubahnya yaitu ketika Mavi a.txt lalu h.txt. Oke, di sini saya akan menjelaskan Mavi itu perintah yang akan merubah yang file yangnya. Nah, jadi kita masukkan perintahnya Mavi, lalu masukkan file yang akan kita ubah. Nah, terus spasi, lalu masukkan file yang akan diubah itu menjadi nama apa gitu. Ya, gitu pokoknya teman-teman. Jadi masukkan perintah, lalu masukkan file yang akan diubah, lalu masukkan nama file yang barunya. Oke, kita di sini saja. Lalu kita ls, maka file yang tadinya a.txt berubah menjadi h.txt. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai rm. rm digunakan untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus direktori menggunakan rmdir. Oke, kita masuk saja mempraktekannya. Kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghapus file yang ini h.txt. Kemudian kita ketikkan perintah yaitu rm h.txt. Lalu kita enter. Lalu teman-teman ls. Oke, file yang h.txt itu sudah terhapus, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Sudah tidak ada file yang h.txt tersebut. Pertemuan kita kali ini, mohon maaf dan terima kasih Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.